Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 9 Kepenina, sehingga kita bisa bersama-sama di sini. Singkat kata, kegiatan kita hari ini adalah penyampaian berbagi pemahaman oleh salah satu rekan kita, calon guru penggerak, yaitu Bapak Zulkarnain SPD, dalam materi budaya positif di kelas dan di sekolah. Untuk acara pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum. Kepada Bapak Ihsan SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya hormati pemateri kita, yaitu calon guru penggerak Pak Zulkarnain SPD. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat curahan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan berbagi pemahaman, yaitu pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita punya kesempatan lagi-lagi belajar tentang salah satu materi yang sangat penting untuk sekolah kita, yaitu budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita ambil kesempatan ini sebagai salah satu media atau wadah kita untuk mempertajam pemahaman kita, wawasan kita, yang akan menjadi salah satu bekal kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Sebenarnya ini satu keuntungan bagi sekolah ketika di sekolah itu ada guru yang menjadi calon guru penggerak atau guru penggerak, sekaligus memberikan satu pengaruh lingkungan yang positif untuk kita semua, karena kita bisa mengambil banyak ilmu atau pengalaman dari mereka nanti, yang tentunya itu akan membantu kita dalam hal menunjang kita dalam hal menciptakan budaya atau lingkungan yang positif di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, mari dalam kegiatan nanti ya, kita dengarkan dan kita pahami bersama untuk kita nanti kita terapkan di sekolah kita. Saya berharap apa yang bisa kita dapat hari ini, dan insya Allah masih ada 2 guru penggerak lagi, calon guru penggerak lagi yang nanti akan berbagi dengan kita. Mudah-mudahan dengan 3 kali ini kita bisa dapat banyak sekali pemahaman atau contoh ya, budaya positif yang akan kita terapkan dan implementasikan di sekolah kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam sambutan saya ini. Terima kasih Pak Jul dan rekan guru penggerak 2 yang lainnya nanti yang akan memberikan atau berbagi pemahamannya. Baik, demikian arahan dari saya. Saya kembalikan ke moderator atau presenter. Oke, terima kasih kepada Bapak Wakasek Urusan Kurikulum. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama penyampaian materi dari calon guru penggerak kita, Bapak Zulkarnain SPD. Kepada Bapak Zulkarnain kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat, terutama sekali nikmat kesempatan, nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir dalam rangka kegiatan salah satu tugas daripada grup penggerak yang ada di SMP 9 Kota Bima ini. Salam dan salawat juga tidak lupa pula kita hantarkan untuk baginda Rasul beserta keluarganya. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang guru, walaupun beliau tidak mengenyam pendidikan sedikit pun seperti yang kita rasakan saat ini, namun berkat risalah yang dibawa oleh beliau, kita dapat dihantarkannya dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan peradaban, penuh dengan pendidikan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, adapun tujuan kami mengumpulkan Bapak dan Ibu berada di ruangan ini dalam rangka menyelesaikan tugas, yaitu tugasnya berkaitan dengan berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif yang ada di sekolah maupun yang ada di kelas kita nantinya. Sebelum kita mulai, saya akan bagikan dulu beberapa lembar materi berkaitan dengan ini. Saya langsung bagi sendiri boleh Ibu ya. Maaf. Kita mulai ya. Seperti yang nampak di atas tayangan itu, budaya positif di kelas dan di sekolah. Dalam kegiatan ini ada beberapa rancangan yang kami susun berdasarkan yang kami lakukan di sekolah untuk menerapkan budaya positif untuk diterapkan di sekolah kita. Dari rancangan-rancangan itu ada beberapa bagian yang kami lakukan. Mulai yang pertama itu ada latar belakang, selanjutnya ada tujuan dari kegiatan penerapan budaya positif di sekolah itu. Jadi tentu kita mempunyai tujuan, dan selanjutnya ada tolok ukur. Jadi tolok ukur dari pelaksanaan budaya positif yang kita lakukan di sekolah maupun di kelas. Dan selanjutnya yang terakhir itu bagian dari rencana kegiatan itu adalah 5 tindakan yang akan dilakukan. Itu ada langkah-langkah rencana tindakan untuk aksi nyata kita dalam rangka penerapan budaya positif di sekolah kita. Nah, nanti kita akan interaktif. Jadi untuk kegiatan ini kolaborasi yang kita harapkan di sekolah untuk terlaksananya kegiatan yang direncanakan itu, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Nah, yang pertama ini direncanakan itu ada di latar belakang. Jadi penerapan budaya positif pada sekolah diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik dalam rangka menuntun siswa untuk tumbuh kembangnya kepribadian siswa yang berkarakter. Pada proses ini sebagai pemimpin pelajaran, jadi pemimpin pembelajaran itu adalah guru. Jadi guru diharapkan mampu menerapkan budaya-budaya positif yang ada untuk pengembangan dan kemajuan peserta didik kita. Nah, itu yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran. Baik, kita lanjut. Diharapkan mampu menggerakkan komunitas belajar. Komunitas belajar itu maksudnya kita yang berada di sekolah ini, ya, jadi salah satu komunitas belajar. Jadi diharapkan kita sebagai pemimpin pembelajaran itu mampu menggerakkan, seperti contohnya saat ini
sekarang yang kita laksanakan ini adalah salah seorang guru mampu menggerakkan komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Jadi itu salah satu tujuan pelaksanaan budaya positif dengan berkolaborasi, itu kata kuncinya. Ya, kita lanjut lagi. Selanjutnya mampu untuk menuntun murid-murid sesuai dengan kodratnya sehingga menjadi pribadi yang bermanfaat baik untuk dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat yang sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Di 6 profil pelajar Pancasila itu salah satunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini merupakan profil pelajar Pancasila yang diharapkan dan nanti akan kita upayakan menuntun mereka menjadi budaya positif. Nah, budaya positif ini akan dilakukan atau dilaksanakan secara terus-menerus untuk anak-anak kita di sekolah. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, budaya positif ini tidak saja dituntut dilakukan oleh siswa, Bapak dan Ibu. Jadi budaya positif itu mari kita kembangkan dari guru selaku pemimpin pembelajaran yang ada di satuan pendidikan masing-masing atau di sekolah kita ini, khususnya sekolah SMP Negeri 9 yang kita cintai ini. Nah, untuk itu mari Bapak dan Ibu kita sama-sama punya tekad untuk melaksanakan atau memberikan pemahaman budaya positif terhadap teman-teman sejawat, rekan-rekan guru lain. Itu tujuannya. Nah, selanjutnya dimensi profil pelajar Pancasila yang selanjutnya yaitu berkebinekaan global. Nah, nanti profil pelajar Pancasila yang 6 ini kita akan kembangkan. Mungkin salah satunya dari 6 profil ini kita akan kembangkan menjadi kegiatan aksi nyata yang ada di sekolah, khususnya terbentuknya budaya positif yang ada di sekolah. Itu tujuan kita. Nanti tujuan guru adalah ada kegiatannya menuntun siswa baik di kelasnya nanti untuk melakukan atau menyusun salah satu keyakinan kelas istilahnya. Jadi keyakinan kelas bagaimana meyakinkan atau membuat, bukan peraturan juga, tapi istilahnya keyakinan kelas yang akan dijalankan bersama baik siswa maupun guru di sekolah. Itu tujuannya nanti. Nah, untuk selanjutnya ada tujuan dari rancangan tindakan untuk membudayakan budaya positif di sekolah ini. Jadi tujuan yang pertama itu menumbuh kembangkan budaya positif pada sekolah dan kelas dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, jadi bentuk budaya positif akan dibentuk lewat yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang mengikat kita bersama siswa-siswa yang di kelas itu untuk menjadikannya sebagai budaya positif yang ada di sekolah. Bapak dan Ibu bisa paham ya? Bisa ya, alhamdulillah. Jadi itu tujuannya yang pertama. Terus yang kedua, budaya positif menggambarkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi sudah jelas 6 profil itu sudah ada di lembaran yang saya bagikan. Jadi budaya profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu sudah Bapak Ibu bisa lihat di situ. Selanjutnya yang ketiga tujuannya budaya positif yang terus-menerus diterapkan dengan mampu menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan membahagiakan pada proses belajar di kelas. Ya, itu ya menjadi tujuannya. Jadi begini, kalau kita sudah membuat satu keyakinan kelas,
dalam proses belajar mengajar itu di sekolah. Nah, itu yang mengikat kita, terutama siswa-siswi kita, murid-murid kita. Jadi salah satunya contoh, yang satu contoh akan menjadi keyakinan kelas itu dan tidak boleh dilanggar oleh siswa maupun guru yang mengajar pada saat itu. Kalau boleh tanya, saya tanya yang Bapak Ibu lakukan salah satunya di kelas itu sebelum memulai pembelajaran itu, bisa salah satu seorang guru mengangkat tangan menyatakan apa yang menjadi salah satu keyakinan sebelum menjalankan atau melakukan proses pembelajaran di sekolah. Ada Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Dapo. Bisa Terima kasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau keyakinan kelas itu izin pertanyaan ini sama dengan kesepakatan kelas ya? tidak. Oh beda. Nah, kalau saya di kelas itu biasanya pas awal pertemuan untuk tahun pembelajaran itu biasanya membuat kesepakatan gitu sama siswa. Jadi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan itu berlaku juga untuk saya gurunya. Jadi misalnya sebagai contoh bahwa toleransi keterlambatan masuk kelas itu hanya 5 menit. Jadi yang setelah 5 menit itu nanti anak-anak itu menentukan sendiri apa yang akan sanksinya. Jadi teman-temannya biasanya meminta mereka untuk ya, susah untuk tidak memberikan sanksi. Itu masalah saya pribadi Pak Jul. Meskipun sudah kemarin juga di sekolah kita kan ada Pak Isan yang sudah menyampaikan terlebih dahulu budaya positif bahwa tidak boleh memberikan sanksi segala macam, tapi dalam pelaksanaannya itu tetap susah untuk saya hilangkan. Meskipun telah saya buat kesepakatan kelas itu, tetapi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa hampir setiap pertemuan itu terjadi, dan itu membuat saya sangat kewalahan gitu Pak Jo. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaan atau masukan yang sangat bagus dari Bu Dharma tadi. Jadi Bu Dharma melakukan di dalam kelasnya sebelum memulai pembelajaran itu toleransi keterlambatan waktu masuk ke kelas itu berapa menit tadi? 5 menit ya. Nah, seandainya itu dilakukan 5 menit sudah lewat, pembelajaran dimulai, jadi ada salah satu seorang siswa yang terlambat masuk. Nah, jadi setelah diizinkan masuk kelas, Bu Dharma menyarankan untuk konsekuensi ya, konsekuensi itu konsekuensi namanya, konsekuensi keterlambatannya dia menyerahkan kepada kelasnya yang menentukan. Jadi konsekuensi itu mereka jadikan satu keyakinan bahwa hukumannya ditentukan bersama di dalam kelas itu sendiri. Nah, itu yang menjadi salah satu bentuk untuk penerapan budaya positif yang ada di kelas itu namanya Dharma. Terima kasih ya. Jadi begini Bapak dan Ibu, dalam pelaksanaan pembelajaran itu yang diharapkan oleh kita semua. Jadi pembiasaan yang menjadi membudaya dalam hal ini perilaku positif yang diterapkan di sekolah akan mampu diserap ya, diserap oleh anak didik kita yang menjadi salah satu budaya positif. Nah, kalau itu kita laksanakan di kelas ataupun di sekolah kita, nah insya Allah harapannya perubahan perilaku, sikap yang positif dari anak-anak kita akan terpatri mungkin nanti pada pribadi mereka masing-masing. Nah, jadi itu salah satunya yang dilakukan oleh Ibu Dharma di kelasnya. Nah, selanjutnya mari kita lanjut untuk rancangannya. Jadi rancangan yang dilaksanakan oleh saya dan dirancang oleh saya ini
Itu ada tolok ukurnya, ada tolok ukur. Jadi yang pertama, murid akan mampu menyusun keyakinan kelas yang menumbuh kembangkan budaya positif. Nah, kembali lagi seperti yang dilakukan oleh Ibu Dharma tadi, murid akan mampu menyusun keyakinan kelas yang menumbuh kembangkan budaya positif. Salah satunya tadi saya rasa. Nah, mereka menyepakati apa yang dilakukan seandainya terlambat masuk kelas 5 menit dari yang ditentukan. Itu tolak ukurnya. Terus yang kedua, murid mengaplikasikan budaya positif sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi ini jelas 6 profil pelajar Pancasila itu yang merupakan penekanan dari pada penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi rujukannya kita mengembangkannya berdasarkan 6 dimensi itu. Dan selanjutnya tolak ukur berikutnya adalah continue dalam penerapan budaya positif. Guru, siswa, dan seluruh perangkat sekolah akan mampu menanamkan pada diri masing-masing. Nah, ini mungkin yang menjadi tantangan bagi kita semua, baik siswa, guru, tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Ini tidak menjadi masalah kita saja di sekolah ini. Kemungkinan besar seluruh sekolah ya, akan menghadapi ini. Jadi mampukah kita melaksanakan atau menerapkan budaya positif ini secara terus-menerus, artinya berkelanjutan. Nah, tidak terputus. Kalau terputus, artinya putus di tengah jalan. Apa yang kita lakukan itu akan terhenti juga. Diharapkan kita selaku pemimpin pembelajaran ini mampu melaksanakannya secara kontinu, terus-menerus dalam rangka menumbuh kembangkan budaya positif yang ada di sekolah kita, dengan tujuan kita harapkan nanti murid-murid kita tertanam yang namanya budaya positif dalam pergaulannya di sekolah, di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga, lebih-lebih untuk pribadi anak itu sendiri. Bisa dipahami Bapak dan Ibu ya? Nah, kita lanjut. Selanjutnya di sini ada lini masa tindakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan penerapan budaya positif tadi. Yang pertama itu langkah-langkah yang diterapkan dalam langkah pelaksanaan kegiatan budaya positif di sekolah. Yang pertama, sosialisasi dengan mengkampanyekan nilai-nilai positif di sekolah dan membentuk ada satu wadah, yaitu yang namanya Akademi Harimau itu, dalam mengkampanyekan budaya-budaya positif untuk mengkampanyekan budaya positif di sekolah. Nah, kita berdayakan ada yang kita bentuk di sekolah itu. Salah satunya di sekolah kita sudah terbentuk yang namanya Akademi Harimau. Jadi Akademi Harimau itu salah satu tugasnya menyebarkan atau membudayakan budaya positif di sekolah kita. Jadi kita budayakan mereka, kita manfaatkan wadah itu anak-anak kita sendiri. Mungkin yang melaksanakan anak-anak itu sendiri akan menjadi daya tarik bagi murid-murid atau teman-temannya dalam rangka membudayakan budaya positif yang ada di sekolah ini. Nah, jadi itu salah satu yang menjadi langkah dalam rangkaian kegiatan membudayakan budaya positif ini. Selanjutnya, guru berperan aktif dalam menyampaikan pentingnya keyakinan kelas. Seperti yang dari awal tadi kita sampaikan sama-sama, guru berperan aktif dalam rangka pentingnya penerapan keyakinan kelas. Tadi Ibu Dharma sudah melaksanakannya di kelasnya,
dengan cara menentukan konsekuensi yang diberikan daripada keterlambatan siswa tadi. Dan Ibu Dharma tidak menentukan sendiri, ya, tidak menentukan sendiri, melibatkan murid-muridnya yang ada di kelasnya. Selanjutnya, guru aktif memfasilitasi dalam menyusun keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama, contoh di kelas bersama murid-muridnya. Itu yang dilakukan. Selanjutnya, membiasakan kegiatan perilaku positif dalam hal ini di sekolah dapat agar ada kegiatan budaya positif yang kita lakukan di sekolah. Contoh kegiatan kita yang dilaksanakan di sekolah itu, satu, untuk menambah keimanan dan takwa anak-anak kita yang berakhlak mulia. Kita laksanakan tadarus Quran sebelum melaksanakan pelajaran 15 menit itu kita laksanakan di musola tadarus Quran bersama. Nah, itu merupakan salah satu budaya positif yang akan terus menerus kita laksanakan untuk membudayakan terbentuknya budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, bisa dipahami Bapak dan Ibu ya? Alhamdulillah. Selanjutnya, dalam kegiatan itu ada dukungan-dukungan agar tercapainya kegiatan yang dimaksud, yaitu budaya positif ini yang kita lakukan di sekolah maupun di kelas. Bentuk dukungan yang diharapkan atau yang dibutuhkan ini, dukungan dibutuhkan adalah semua warga sekolah berperan aktif dalam rangka menciptakan budaya positif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekolah ini merupakan satu kesatuan dari instansi pendidikan. Jadi tidak saja guru yang berada di situ. Ada guru, ada siswa, ada tenaga kependidikannya, yang mulai dari pucuk pimpinannya, ada kepala sekolah. Nah, itu merupakan yang bisa mendukung terlaksananya pelaksanaan budaya positif ini. Jadi peran kita, ya, selaku guru pemimpin pembelajaran itu bisa berperan aktif dalam rangka menumbuh kembangkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Bisa dipahami kepada Ibu ya? Nah, selanjutnya berkolaborasi. Nah, inti daripada satu kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan per individu. Guru yang satu melaksanakan sendiri, guru yang satu lagi melaksanakannya sendiri. Nah, itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Walaupun bisa, jadi mungkin hasilnya nanti tidak maksimal. Nah, yang diharapkan di sini dalam rangka membantu budaya positif di sekolah ini, kita berkolaborasi, Bapak dan Ibu. Kolaborasinya dalam bentuk tadi yang kedua tadi yang disampaikan, yaitu sama-sama berperan aktif, sama-sama berperan aktif. Jadi pahami ya. Nah, selanjutnya kepala sekolah yang di sini ya, yang harusnya yang pertama saya masukkan di sini. Jadi dukungan yang pertama itu dari pimpinan sekolah kita. Jadi alhamdulillah untuk kegiatan ini Bapak Kepala Sekolah kita mendukung sepenuhnya kegiatan yang berkaitan dengan membudayakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu ataupun masukannya, dipersilakan. Saya berikan waktu, silakan bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi penjelasannya tentang budaya positif aja ya. Jadi budaya positif
positif ini merupakan hal yang sangat penting sekali dalam menciptakan pendidikan yang sangat berkualitas. Dan di sekolah juga sudah menerapkan kegiatan-kegiatan yang terbentuk dalam P5, yaitu proyek penguatan profil belajar Pancasila. Jadi sedikit masukan dari saya, memang dalam pengembangan budaya positif ini membutuhkan dukungan, kolaborasi, dan harus dilakukan dengan penuh kesungguhan. Memang kelihatannya cukup sederhana dan kadang terasa susah, sulit, karena budaya positif itu harus disepakati dari siswa dan guru, kemudian dilakukan secara kontinu. Dari sini mungkin mari rekan-rekan kita menerapkan budaya positif ini mulai dari sekarang hingga sampai berkelanjutan, karena di sini kita akan menciptakan generasi yang mandiri, disiplin, dan berwawasan yang sangat luas serta beriman dan bertakwa. Mungkin segitu saja Pak Jun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ica atas masukannya. Jadi dari Ibu Ica sarannya untuk kita semua. Jadi dalam rangka mengembangkan budaya positif yang berkelanjutan di sekolah kita ini, kita tetap diharapkan untuk bisa berkolaborasi dalam rangka keberlanjutan budaya positif yang kita laksanakan di sekolah. Nah, itu yang kita harapkan sama-sama di sini, supaya dengan tujuan apa yang kita lakukan tadi, contohnya tadi salah satunya Bapak dan Ibu melakukan tadarusan bersama di musola sebelum memulai pembelajaran tadi. Nah, itu menuntut kita untuk saling berkolaborasi, bekerja sama dalam rangka tetap terlaksana kegiatan yang dimaksud. Sepakat Bapak dan Ibu ya? Bapak dan Ibu? Sudah semua ini. Nah, akan saya lanjutkan dengan pemaparan ada di gambaran yang saya bagikan itu, ya, untuk penerapan budaya-budaya positif itu dengan berbagai macam posisi ya. Jadi dalam rangka menumbuh kembangkan yang namanya budaya positif di sekolah. Namun sebelumnya mohon izin Pak Isan dan Bapak dan Ibu, kita akan sama-sama menyaksikan dulu ada video inspirasi dari Kementerian Pendidikan dalam rangka menentukan semacam pembudayaan atau kebiasaan kita dalam rangka penyelesaian masalah siswa. Nanti mari sama-sama kita tayangkan videonya Bapak dan Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren,
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ada 5 pada Ibu ya. Jadi istilahnya 5 Selamat pagi, Bu. posisi. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, Ini berkaitan habis dengan ibu saya posisi kontrol seperti saya apa? Bu. Pada Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi keempat, restitusi segitiga, jadi 3 restitusinya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik. Bu, dari video tadi penanaman budaya-budaya positif yang dilaksanakan itu akan dimulai dan akan dilaksanakan oleh guru seandainya kita di sekolah ini melakukannya secara baik. Terbaik ya Bapak dan Ibu. Nah di sini ada yang namanya macet Bapak dan Ibu ya. Saya macet dulu. Cut dulu. Pura cari not kalau sampai dulu. Pura penyampaian materi. Nanti satu. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita lanjut dalam rangka pelaksanaan membudayakan budaya positif ini. Kita punya yang namanya restitusi namanya. Dalam hal ini segitiga restitusi atau kontrol restitusi seperti yang kita saksikan
pada penayangan video inspirasi tadi. Nah, tadi ada 5 yang menjadi posisi kontrol dalam rangka menciptakan budaya positif untuk penerapannya bagi anak-anak kita maupun kita sebagai guru di sekolah. Nah, untuk itu yang pertama tadi seperti yang kita nonton tadi, sebagai posisi penghukum. Jujur Bapak dan Ibu, saya selaku guru BK selama ini, setelah saya mereview kembali apa yang saya lakukan bersama anak-anak kita yang bermasalah di sekolah ini, itu yang namanya adalah sebagai posisi penghukum. Nah, posisi ini bukan tidak baik, tapi dampaknya ya kita harus perhatikan untuk anak-anak kita. Tadi dampaknya seperti disampaikan tadi kita nonton, mereka akan memberontak balik yang menjadi anak-anak atau seorang yang pendeta. Nah, posisi ini jadi posisi penghukum namanya. Yang selanjutnya posisi membuat merasa bersalah. Dari masalah siswa itu kita tambah lagi masalah dia. Masalahnya contoh, salah satunya tidak mau belajar dengan baik. Tidak mau belajar dengan baik di kelas maksudnya. Proses belajar yang berlangsung di kelas, salah satu anak itu membuat keonaran, tidak mau belajar. Nah, cara mengatasinya kita kalau sebagai pembuat merasa bersalah ini, kita keluarkan lagi dia kelasnya. Kita suruh keluar kamu, tidak usah masuk ikut belajar. Nah, itu sebenarnya menambah masalah lagi. Betul tidak Pak itu? Menambah masalah lagi saya rasa. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kita upayakan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi yang membudaya, artinya dalam budaya positif untuk anak-anak kita. Nah, selanjutnya untuk posisi kontrol sebagai teman, guru buat kita atau berlaku sebagai teman. Kita punya cara dan gaya kita masing-masing dalam berkomunikasi dengan anak-anak dan murid-murid kita di sekolah. Contohnya Aditya yang ada di kelas 8, ya. Semua Bapak dan Ibu guru ini mengeluh dari perilaku anaknya satu ini. Jadi kalau kita tentukan teknik-teknik apa dan kita cari teknik-tekniknya dalam rangka menangani apa yang dihadapi oleh anak tadi. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama Bapak dan Ibu dalam rangka membudayakan budaya positif untuk penerapannya pada anak-anak kita. Nah, selanjutnya posisi pemantau yang keempat. Jadi seperti yang dilakukan di kita ini selaku guru BK, ada laporan-laporan berdasarkan data dan faktanya, absensi guru, absensi wali kelas atau guru mata pelajarannya disampaikan ke guru BK-nya. Jadi untuk itu penyelesaian masalah seperti ada masalah terlambat anak-anak kita mengikuti pelajaran terus tidak masuk kelas, jadi ada absensinya yang otentik berdasarkan datanya. Selanjutnya posisi kontrol berkaitan dengan manajer. Bayangan kita kalau sebutannya manajer jelas ini posisi yang tinggi ya, manajernya tinggi posisinya. Nah, dari posisi yang tinggi ini, posisi manajer lah yang sangat komplit dalam rangka penyelesaian masalah dan menciptakan budaya positif untuk anak-anak kita. Jadi mari kita upayakan Bapak dan Ibu untuk menjadi posisi kontrol
sebagai manajer ini. Bapak dan Ibu, untuk tahap akhirnya dari kegiatan ini kita akan melakukan sebuah refleksi. Untuk itu Bapak dan Ibu, saya berikan kesempatan dalam rangka merefleksikan apa yang kita rencanakan dan berkaitan dengan penerapan budaya positif di sekolah maupun di kelas. Untuk itu saya berikan waktu kepada Bapak dan Ibu. Silakan. Yang pertama, silakan ya, dari Pak Ihsan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Jul. Dari apa yang dipaparkan oleh Pak Jul tadi, ada beberapa hal yang saya dapat. Salah satunya mengenai posisi kontrol. Ternyata selama ini kita lebih sering berada pada posisi penghukum dan membuat merasa bersalah. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Jadi hal ini kenapa? Kalau menurut yang saya dapat tadi dari Pak Jul itu dan pengalaman kita sehari-hari, karena kita ingin cepat menyelesaikan masalahnya, ingin buru-buru, sehingga seringkali seperti di video tadi, kita tidak menanyakan apa sebab atau masalah yang dihadapi anak sehingga kita terlambat. Kita langsung menghukumnya, oh kamu terlambat gini-gini. Kemudian kadang-kadang memang kita berada pada posisi teman sampai di situ. Itu yang saya dapat tadi, dan mudah-mudahan Bapak Ibu ke depannya dengan kita memahami 5 posisi kontrol ini, kita bisa nanti sampai ke posisi pemantau dan manajer. Tapi memang kita pelan-pelan Bapak Ibu. Kita mungkin agak sulit menghilangkan penghukum ini sama membuat merasa bersalah, tapi pelan-pelan kita mengarah ke posisi manajer. Kalau dilihat tadi Bapak Ibu, apa yang disampaikan Pak Jul tadi, manajer itu menanyakan dulu masalah siswanya, kemudian diarahkan, kalau saya lihat tadi siswanya untuk selain menemukan masalahnya, dia juga diarahkan untuk menemukan solusi terhadap permasalahan sendiri. Sehingga kalau dilihat di materi yang dibagikan juga Pak Jul ini, motivasi yang bagus itu, yang baik itu motivasi dari dalam diri. Jadi tadi posisi manajer menurut yang disampaikan Pak Jul itu adalah posisi yang menginginkan siswanya itu mengontrol dirinya sendiri melalui motivasi dari dalam diri, sehingga dia sadar bahwa posisinya dia yang dilakukan itu salah. Menyadari kesalahannya itu yang penting menurut saya, yang saya ambil dari pemaparan Pak Jul. Kemudian rencana mungkin ke depan dari apa yang disampaikan Pak Jul tadi, saya pribadi dan mudah-mudahan kita semua bisa mengembangkan posisi yang top ini, yang bagus ini, yaitu sebagai kontrol, sebagai manajer di sekolah, hingga terwujud budaya positif di sekolah. Begitu Pak Jul dan kawan-kawan, demikian. Terima kasih, saya kembali lagi dari Pak Jul. Terima kasih Pak Ihsan. Memang betul tadi apa yang dipaparkan oleh Pak Ihsan. Jadi kita mengharapkan untuk siswa-siswa kita itu bisa mendorong diri mereka ini untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi itu dari kontrol pribadinya masing-masing anak, dan dengan cara kita memantik mereka dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggugah hati mereka untuk bisa mengeluarkan permasalahan atau problem apa yang mereka hadapi. Nah, itu yang diharapkan. Nah, selanjutnya ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin merefleksikan apa yang kita bahas tadi. Ibu Ica, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Sedikit saja Pak Julia, berhubung budaya tadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Biasanya di sekolah yang sering saya lakukan itu pada poin nomor 1 dan nomor 2. Tapi setelah tahu dari teman-teman yang pertama lolos itu seperti Ibu Reni sudah melakukan penerapan budaya positif di sekolah, jadi sedikit saya paham ternyata sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah itu akan membuat psikis anak-anak itu semakin tidak bisa dikendalikan. Jadi perlahan-lahan untuk sebulan 2 bulan saat ini posisi saya di kelas itu hanya sebagai teman saja dan jadi pemantau. Untuk manajer itu mungkin akan dilakukan secara kontinu karena membutuhkan waktu. Sebagai guru di sini yang lebih bagus itu sebenarnya guru itu hendaknya menjadi manajer, tapi ini membutuhkan proses yang cukup lama kalau menurut saya. Memang manajer itu kan bisa mengendalikan, bisa menjadi pemimpin, sudah sangat bagus untuk anak-anak. Tapi dilihat dari kondisi siswa, terutama saya memiliki 3 anak-anak yang istimewa. Jadi di sini saya membutuhkan posisi yang ketiga, menjadi teman dulu. Karena dalam penguasaan sifat-sifat terutama Adam, Pasha, dan Akbar sungguh luar biasa, anak-anak yang sangat aktif sekali, jadi membutuhkan banyak waktu buat saya. Demikian Pak Jul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ica untuk menghadapi anak-anak kita. Tadi Ibu Ica sudah melaksanakan 3 posisi kontrol, ya, penghukum, membuat membuat rasa bersalah, terus sebagai teman. Itu Ibu Ica lakukan. Nah, dari 5 posisi kontrol ini semuanya bisa dilakukan kepada Ibu. Nah, cuma proses kita atau teknik kita yang kita laksanakan dalam rangka mengontrol apa yang menjadi permasalahan anak-anak kita. Jadi bukan kita lompat ya dari penghukum selanjutnya sampai dengan tingkat manajer, itu tidak seperti itu sebenarnya. Nah, mari kita melihat permasalahan anak itu bagaimana. Jadi semua posisi kontrol ini bisa kita lakukan. Bisa paham Bapak dan Ibu ya? Bapak dan Ibu? Iya, terima kasih. Nah, untuk terakhir, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk sebelum mengakhiri pembahasan kita pada siang hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan closing terkait dengan membudayakan budaya positif di sekolah kita ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam rangka membina anak-anak kita tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi posisi kita di sekolah ini adalah bekerja sama. Sekali lagi, posisi kita di sekolah ini adalah bekerja sama. Mari saling berkolaborasi satu dengan yang lain. Apapun yang kita hadapi, apapun permasalahan yang besar kita hadapi, kalau kita bersama-sama, kita sama-sama bergigih dalam rangka menumbuh kembangkan atau mendidik anak kita, insyaallah tujuan kita yang mulia ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terciptanya atau terwujudnya anak-anak didik kita yang sesuai dengan 6 dimensi yang kita gaungkan saat ini, yaitu 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu. Akhirnya saya mohon maaf atas kekurangannya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.